Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas gizi 5A akan membahas tentang konseling gizi. Konseling gizi merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang terjadi antara konselor dan klien untuk mengatasi dan membantu permasalahan gizi pada klien. Menurut Persagi, pada tahun 2014, konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan minuman yang dilakukan oleh ahli gizi atau nutrisionis atau dietitian. Lalu, terdapat dua unsur yang terlibat, yaitu konselor dan klien. Konselor gizi merupakan ahli gizi yang bekerja untuk membantu klien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang dihadapi, serta mendorong mencari dan menentukan cara pemecahan masalah yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk klien adalah orang yang mempunyai masalah kesehatan dan gizi yang membutuhkan bantuan secara langsung dari konselor dalam hal mengatasi, mengenali, dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi permasalahan gizi tersebut. Selanjutnya adalah tujuan konseling gizi. Menurut Supariasa tahun 2012, tujuan konseling gizi yaitu: pertama, membantu klien dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Yang kedua adalah menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan hidup klien. Yang ketiga adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan individu atau keluarga klien terkait gizi. Yang keempat adalah mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Contoh perilaku negatif yaitu mengonsumsi garam beriodium, suka makan gorengan, tidak membiasakan sarapan pagi, dan lain-lainnya. Dan itu semua diubah menjadi perilaku positif seperti mengonsumsi makanan seimbang, mengonsumsi air putih, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari konseling gizi. Menurut Persagi tahun 2010, manfaat dari konseling gizi yang pertama yaitu membantu klien untuk mengenali masalah yang terjadi dan yang sedang dihadapi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu klien untuk memahami penyebab dari terjadinya masalah tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membantu klien untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Kemudian manfaat yang keempat yaitu membantu klien untuk memilih cara yang tepat untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan yang dihadapi. Nah, manfaat yang kelima yaitu membantu klien untuk proses penyembuhan melalui perbaikan gizi. Sasaran konseling menurut Persagi pada tahun 2010 terdapat 3 unsur, yaitu 1. Klien yang memiliki masalah kesehatan terkait gizi, seperti contohnya klien yang memiliki kencing manis, diabetes, obesitas, dan lainnya yang terkait dengan status gizi. Lalu yang kedua ialah klien yang melakukan tindakan pencegahan. Klien yang melakukan tindakan pencegahan itu berupaya untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar tetap selalu optimal, sehat, dan kuat. Maka dari itu, klien atau pasien tersebut melakukan konseling kepada konselor. Yang ketiga ialah klien yang ingin mempertahankan dan mencapai status gizi yang optimal. Klien dengan status gizi kurang atau status gizi baik atau lebih bisa melakukan konseling kepada konselor dengan tujuan untuk mempertahankan atau mencapai status gizi yang klien mau. Selanjutnya adalah tempat dan waktu konseling gizi. Untuk tempat sebenarnya bebas di mana saja, yang terpenting adalah tempat tersebut bisa memberikan kenyamanan dan bisa menjamin kerahasiaan klien. Namun menurut Dinkes tahun 2000 terdapat beberapa persyaratan tempat dan waktu konseling. Yang pertama adalah ruangannya tersendiri terpisah dengan ruangan lain. Yang kedua, luas ruangan bergantung dengan jumlah klien. Yang ketiga, ada meja untuk
mendemonstrasikan konseling. Yang keempat adalah ruangannya didesain menarik. Yang kelima, ruangan memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang cukup. Kemudian diusahakan ruangannya ber-AC dan lokasinya mudah dijangkau. Untuk waktu konseling bergantung dengan kasus yang ditanganinya. Namun pada umumnya waktu konseling selama 30 sampai 60 menit. 30 menit pertama untuk menggali masalah dan 30 menit berikutnya untuk pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu ada peralatan dan bahan yang biasanya terdapat dalam ruang konsultasi gizi untuk menunjang proses konseling gizi. Yang pertama yaitu ada peralatan meliputi seperangkat alat komputer atau laptop, kemudian ada timbangan, mikrotoa, kemudian ada food model atau alat peraga, dan ada alat-alat tulis seperti papan tulis, kemudian ada pita lila, pita lingkar pinggang, kemudian ada skinful caliper dan alat-alat pengukur lainnya. Kemudian ada bahan yang biasanya juga terdapat dalam ruang konsultasi gizi seperti bahan cetak seperti leaflet, poster, kemudian ada juga bagan-bagan IMT, kemudian ada standar porsi, buku penuntun diet, kemudian ada beberapa program diet dan menu, dan juga ada formulir anamnesa dan buku kunjungan. Nah, ada pun beberapa syarat untuk menjadi seorang konselor ialah 1. Memiliki keahlian atau expert dalam bidang konseling. Kedua, menarik dengan tujuan agar membuat pasien atau klien mengalami ketertarikan kepada konselor untuk melakukan konseling. Yang ketiga, dapat dipercaya. Seorang konselor harus mempunyai sikap yang dapat dipercaya agar klien dapat menceritakan apapun kondisi yang dialami oleh klien. Yang keempat adalah empati. Seorang konselor harus memiliki rasa empati atau rasa yang baik dalam melakukan konseling. Yang kelima, kesadaran tentang diri dan pemahaman. Yang keenam, keterbukaan. Seorang konselor harus memiliki open-minded dalam mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam melakukan konseling. Yang ketujuh, objektivitas. Yang kedelapan, kompeten. Seorang ahli gizi atau seorang konselor harus memiliki jiwa yang kompeten. Yang kesembilan, kesehatan psikologi yang baik. Kesehatan psikologi yang baik ini merupakan kesehatan psikologi baik secara fisik, mental, dan sosial yang harus dimiliki oleh konselor dengan catatan yang baik. Namun, menurut Persagi pada tahun 2010 dalam buku penuntun konseling gizi menyebutkan ada 7 ciri konselor yang baik. Yang pertama ialah menjaga hubungan baik dengan klien. Maksud di sini ialah menjaga. Yang kedua ialah berusaha untuk menggali kebutuhan klien. Yang ketiga, mampu menumbuhkan empati dan rasa nyaman pada klien. Yang keempat, mendorong klien untuk memilih cara pemecahan yang terbaik dalam situasi tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang sumber daya yang diperlukan klien agar dapat mengambil keputusan yang baik. Yang keenam, memberikan perhatian secara khusus. Yang ketujuh, menjaga rahasia dan kepercayaan klien. Selanjutnya adalah peran dari konselor. Menurut Barrett and Robinson III, peran konselor ada 5. Yang pertama, sebagai konselor, yaitu untuk mencapai tujuan intrapersonal dan interpersonal. Yang kedua adalah sebagai konsultan, yaitu agar mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga adalah sebagai agen pengubah, yaitu memberikan dampak atau pengaruh terhadap lingkungan. Yang keempat adalah sebagai agen prevensi primer, yaitu mencegah kesulitan dan perkembangan serta coping sebelum terjadi. Yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu mengelola program pelayanan multifacet. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah konseling. Langkah-langkah konseling itu terdapat 6
langkah, salah satunya yaitu membangun dasar-dasar konseling. Membangun dasar-dasar konseling merupakan fondasi atau dasar utama yang harus dimiliki oleh konselor dalam mengatasi permasalahan atau dalam melakukan konseling kepada klien. Yang kedua merupakan menggali permasalahan. Menggali permasalahan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan data-data yang berguna untuk mengasesmen klien. Seperti data-data yang dikumpulkan ialah data antropometri, data biokimia, data klinis atau fisik, data dietary history, data riwayat personal. Langkah ketiga, memilih solusi, yaitu memilih alternatif solusi dan alternatif penyebab dengan menegakkan diagnosis. Diagnosis dalam hal ini sama seperti langkah kedua dari NCP. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, problem, kemudian etiologi atau penyebab masalah, dan yang ketiga adalah sign or symptom, yaitu tanda atau gejala. Langkah yang keempat adalah memilih rencana. Dalam tahap ini sama seperti dengan tahap ketiga proses NCP, yaitu intervensi gizi. Menurut Persagi tahun 2010, terdapat 3 langkah dalam melakukan intervensi. Yang pertama, menghitung kebutuhan energi dan zat gizi. Yang kedua, melakukan preskripsi diet. Dan yang ketiga adalah melakukan konseling. Selanjutnya, langkah-langkah dari konseling yang keempat yaitu memperoleh komitmen, di mana antara klien dan konselor akan memiliki kesepakatan yang nantinya kesepakatan itu akan dituangkan dalam sebuah komitmen yang akan digunakan untuk menentukan preskripsi diet dan aturan-aturan yang lainnya. Nah, langkah yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan dari intervensi ini apakah sesuai dengan komitmen yang telah dibuat, dan untuk mengetahui juga seberapa tingkat keberhasilan dari intervensi yang telah dilakukan.